Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikil wahhab ar-rahimi tawab khalaqanal min turab asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wala syakin wala irtiyab wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anzalal kitab tadhkiratan lil albab. Allahumma fashalli wa sallim ala hadabil karim sayyidil muhajjalin nabiyina Muhammadin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wa qad qala Allah fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas salihin. Wa qala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi aw kama qala. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqal adzim wa shadaqasul karim. Sanjung puji syukur kehadirat Allah, zat yang maha sempurna dengan segala rahman dan rahimnya, menganugerahkan kepada kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hadirnya kita menunaikan sholat Jumat ini bagian dari upaya mengokohkan ketakwaan, derajat yang senantiasa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tercermin nantinya setiap hari kita bertaat diri kepada Allah meskipun memerlukan energi yang besar. Dan kita pun bertaat diri meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala meskipun bisa jadi kita menyukainya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya hingga umatnya di akhir zaman. Masyaallah muslimin yang dibuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan namanya ajal. Kalau kuota internet bisa kita cek berapa gigabyte lagi sisanya. Kalaulah lilin kita nyalakan, kita bisa tahu berapa lama lagi kira-kira lilin sisa menyalanya. Tetapi umur kita tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah pelajaran yang mahal ketika Allah mengingatkan kepada kita dengan ungkapan yang demikian indahnya. Allah memaparkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatumul maut, dan infakkanlah dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu rizki sebelum datangnya kematian. Bahkan hadirakumullah, ketika seseorang menjelang ajal tiba, dia memohon kepada Allah dengan sangat, memohon betul, fayaqul Rabbi laula akhartani, ya Allah, sekiranya engkau tunda sebentar saja usiaku, fa asaddaqu wa aku minas sholihin, aku akan bersedekah, maka aku akan menjadi orang yang soleh. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kematian ternyata ada momentum betapa sedekah menjadikan sesuatu yang dicita-citakan. Di sisi yang lain, bagaimana sejarah mencatat ketika Raja Namrud yang sedemikian luar biasanya pembenci dakwah Nabi SAW, ketika kematiannya dalam proses yang panjang
ketika lalat masuk ke hidungnya, ke telinganya, mohon maaf. Dan dari situ, dari hari ke hari, lalat tersebut merasa, nyamuk tersebut merasa menggigit di bagian kepalanya dan terasa sangat sakit yang luar biasa. Dari ke hari demikian, kepalanya sendiri dipukul-pukul atas azab ketika menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri Israel, sakaratul mautnya 6 tahun, orang Sunda bilang diganggayong, mati tidak, hidup pun tidak. Ketika perilaku di dunianya memiliki perilaku yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana sahabat Nabi yang bernama Hamzah bin Abu Thalib, tahun 2010, jamaah yang mungkin pernah ibadah haji dan umroh biasanya ada ziarah ke area makam Uhud. Di situ makam sahabat Nabi yang bernama Hamzah, tahun 2010 ada banjir sehingga makamnya sedikit tersingkap, dan fisik Hamzah jamaah bisa menyaksikan di beberapa media zaman sekarang, di YouTube, di Google bisa dicek bagaimana yang sudah berpuluh ribu tahun yang lalu bahkan wajahnya masih segar dengan terlihat darahnya pun masih segar. Ketika kematian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fisiknya pun dijaga sebagaimana janji Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimohon Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menjadikan renungan bagi saya pribadi, bagaimana setiap kita berupaya semaksimal mungkin, mumpung kita diberikan waktu panjang umur ini. Kalau tadi yang sudah menjelang sakaratul maut minta dijeda waktunya agar bisa bersedekah, maka salah satu momen yang kita bisa ambil hikmah adalah ketika seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban, suatu saat Rasulullah selesai sholat subuh, Rasulullah paham betul siapa sahabat. Maka ditengoklah ada sahabat Nabi yang tidak datang sholat subuhnya ke masjid. Bertanya Rasulullah, aina Sya'ban? Mana Sya'ban kok nggak kelihatan? Akhirnya Rasulullah menelusuri ke rumahnya. Tentu Rasulullah mendapatkan nubuah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan Sya'ban. Didapatinya di rumahnya istrinya dalam keadaan termenung. Kenapa Sya'ban tidak sholat subuh saat ini? Kata Rasulullah kepada istrinya Sya'ban. Sang istri menuturkan, tadi suamiku wafat sebelum azan subuh. Tetapi aku tidak mengerti kenapa ketika suamiku menjelang wafat, dia mengucapkan andai waktu itu jauh. Kemudian lepas itu tersenyum. Kalimat yang kedua dia meluncur, andai waktu itu baru. Kemudian senyum yang kedua pun dinampakkan oleh Sya'ban. Dan kalimat yang ketiga, suamiku mengucapkan, andai waktu itu semuanya. Apa makna kalimat-kalimat tersebut ya Rasulullah? Kata istri Sya'ban. Rasulullah dengan segala nubuahnya, segala informasi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berbahagialah suami kamu merasakan betul langkah kakinya dari rumah menuju ke masjid itu diberikan pahala yang besar. Setiap langkahnya ditinggikan derajatnya sehingga berujar, andai waktu itu jauh, kalau rumah saya lebih jauh menuju ke masjid tentu pahalanya akan semakin besar. Masya Allah. Yang kedua, andai waktu itu baru, ternyata suami kamu dulu pernah memberikan mantel jaketnya. Kalau kita pahami di Madinah itu kalau sedang musim dingin, ya dingin betul. Kalau sedang musim panas, ya panas betul. Sya'ban pernah memberikan mantelnya kepada orang lain yang merasa kedinginan. Meskipun waktu itu mantelnya bukan mantel baru, mantel yang sudah biasa dipakai. Demikian pahala yang besar atas sedekah mantel yang diberikan, sehingga berujar, andai waktu itu baru. Kalau baru mantel diberikan tentu pahala akan lebih besar lagi. Serta kalimat yang ketiga, suami kamu pernah membagi seseorang yang kelaparan, dia punya roti satu buah, dipotek jadi dua, diberikan kepada orang tersebut, dan itu pahalanya memberikan pahala kesiapan keindahan di surga. Sehingga suami kamu menyebutkan,
andai waktu itu semuanya. Kalau roti diserahkan semuanya, betapa besarnya pahala tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka renungan bagi kita. Ketika ayat tersebut mengungkapkan kenapa orang yang sakaratul maut menjelang wafatnya minta diberi jeda waktu untuk sedekah. Karena sedekah dalam waktu yang sebentar tapi bisa menunaikan pahala yang banyak. Kalau kita saum dalam terbitnya fajar sampai terbenam matahari kurang lebih perlu 13 jam untuk mendapatkan satu rangkaian pahala penuh. Kalau ibadah haji berhari-hari, kalau dengan Indonesia kurang lebih 40 hari. Tapi sedekah dalam waktu yang sebentar bisa mendapatkan pahala yang sedemikian luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Terkadang berkaitan dengan sedekah, seringkali kalkulasi kita sebagai insan biasa merasa nanti rezeki kita kurang. Tetapi yang luar biasa, bagaimana ungkap surah Al-Baqarah, barang siapa yang menginfakkan hartanya, maka ibarat dia menanam satu biji, dari satu biji tersebut akan keluar 7 tangkai, dan dari satu tangkai akan keluar 100 butir. Menjadi 700 kali lipat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang kemudian hartanya habis, miskin dengan banyaknya bersedekah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pahala demikian banyak dijanjikan bagi setiap insan yang mampu bersedekah. Maka mudah-mudahan setiap kita, rezeki kita memang berbeda, tetapi Allah Subhanahu wa taala bukan melihat jumlahnya yang kita infakkan. Allah memberikan energi apresiasi itu adalah bagaimana nilai tersebut dibutuhkan bagi kita. Orang yang bersedekah bisa jadi dengan 10.000 dan ada yang lain bersedekah 100.000. Di mata kita tentunya yang bersedekah 100.000 akan lebih besar. Tetapi bayangkan kalau yang sedekahnya 10.000 itu padahal penghasilannya mungkin di bawah UMR, mungkin sekitar 1 juta rupiah saja, tapi dia mampu bersedekah dengan 10.000, tentu bagi dia berharga betul nilainya. Berbanding orang yang 100.000 padahal penghasilannya mungkin berjuta-juta lebih banyak, tetapi 100.000 di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dikalahkan dengan orang yang bersedekah 10.000 karena besarnya nilai tersebut kepada setiap hamba. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, berapapun kita memberikan korban yang memberikan sedekah yang terbaik, bahkan dikala kita susah, menjadikan energi besar pahala yang sedemikian disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi dzikir hakim. Aqulu qala li wa lakum wa lisal dzambi fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa ala Nabi Mustafa min alil sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da hatta yaumal qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi sallu alaihi wasallam taslima. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita memaknai kematian akan tiba kapanpun juga. Maka sebelum ada penyesalan, ketika ayat Al-Quran berbicara orang yang menjelang wafat itu justru minta dipanjangkan umur sebentar saja untuk bersedekah, maka memberikanlah yang terbaik. Meskipun kita berat, melangkah dalam kebaikan, melangkahlah. Insya Allah itu pun yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita yang hina, sebagaimana kematian orang-orang terdahulu ketika menentang Allah Subhanahu wa taala. Mari kita beristighfar
Sejatinya Allah Maha Pengampun dengan segala setiap dosa yang kita laksanakan. Astagfirullahaladzim. Ya Arhamar Rahimin, innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afihi ni'amahu yakfi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alana fi sakartil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma ati riqabana wa riqa abaina wa umina wa azwajina wa dzurriyyatina riqabana minan nar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.